La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimunal yahud. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada perang orang muslim dengan orang Yahudi. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sampai orang-orang Yahudi menika fayah tapi mi wara'il hajar wasyajar, di belakang batu dan pohon. Fayaqulul hajar wasyajar, maka batu dan pohon itu berkata, ya Muslim, ya Abdullah, hadza yahudiyun khalfi, ini Yahudi di belakangku, fata'al faktulhu, maka kemarilah dan habisi dia, ilal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud, sebab menika kalebet pohon Yahudi. Niki pangandikanipun Nabi babakan perang akhir zaman antara Islam dan Yahudi. Zaman dulu orang ndak kebayang perang antara Islam dan Yahudi, sebab orang-orang Yahudi niku di zaman Nabi ada 5 kelompok Yahudi. Yahudi Khaybar, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, dan Yahudi yang lain seperti Yahudi Quraidah dan yang lainnya. Niku Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengingkari perjanjian Wasiqatul Madinah atau piagam Madinah, sehingga diusir keluar dari kota Madinah. Jadi Nabi memberikan kebijaksanaan untuk tidak dijatuhkan hukuman mati, tapi diberikan kesempatan untuk meninggalkan kota Madinah. Dan Bapak Ibu, sampai kemudian pada masa kekhalifahan berikutnya, orang-orang Yahudi itu senantiasa teraniaya dan terdolimi dan minta perlindungan kepada pemerintahan Islam dari tahun ke tahun, sampai pada masa kekhalifahan terakhir, menika kekhalifahan Turki Utsmani, menika ugi orang-orang Yahudi senantiasa minta perlindungan marang kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani, sehingga orang-orang orientalis berkata, ora mungkin terjadi perang antara Muslim dan Yahudi, wong-wong Yahudi jaluk tulung terus dengan umat Islam. Jadi umat Islam senantiasa melindungi dan menolong orang-orang Yahudi dari tahun ke tahun sampai dumugi wonten ing masa Turki Utsmani. Nah, ketika Turki Utsmani runtuh, maka orang-orang Yahudi berlindung di balik Inggris. Nah, kemudian Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, tahun 1948 nyun sewu kota Palestina sebagiannya diberikan kepada orang Yahudi, hanya sebagiannya sebagai tempat tinggal. Ngerti-ngerti kok soyo hombo. Pertikaian, penggusuran, penganiayaan, penindasan. Yakinlah kita bahwa perang antara Muslim dan Yahudi itu terjadi dan berkali-kali terjadi perang. Nanging perang ingkang digambarkan Nabi menika belum terjadi. Niku baru permulaan. Itu baru permulaan. Sebab perang ingkang digambarkan Nabi wonten ing hadis menika malhamah kubro atau perang akhir zaman. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, mugi-mugi kita kalebet umat ingkang tidak menyaksikan itu semua, sebab menika termasuk perkawis ingkang abot, perkawis ingkang ageng yang belum tentu kita kuat ketika menyaksikan kondisi perang akhir zaman. Jika perang dunia 1, perang dunia 2 menika menyisakan kerugian moral, material, nyawa dan berbagai macam, maka apalagi jika perang akhir zaman ini betul-betul terjadi dan pasti terjadi. Niku lebih berat lagi dibanding perang dunia 1 maupun perang dunia 2. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita dipun kuataken iman, sebab dinten menika sampun dekat dengan hari kiamat, supaya terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wekdal saha piranto sing pangandikan kawula konduraken dumateng Bobo Pranoto Hadicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lenggah iki ndongake wong loro. Ndongake wong loro. Matur nuwun Ustaz Mujiman.